kembali lagi bersama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan mereview buku yang ke-6 sebagai salah satu tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Judul buku Wawasan Perilaku untuk Integritas Publik. Buku ini berisi tentang tinjauan tata kelola publik OECD, yaitu sebuah organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi, di mana secara khusus memanfaatkan manusia dalam mengatasi korupsi. OECD adalah organisasi ekonomi internasional yang secara teratur menerbitkan laporan yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi ini didirikan pada tahun 1961 dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. Bab 1. Pendahuluan. Sistem integritas publik bertujuan untuk menghasilkan keputusan oleh pejabat publik yang sejalan dengan kepentingan umum. Akibatnya, banyak kebijakan integritas berupaya secara langsung maupun tidak langsung membimbing dan mengatur perilaku manusia. Terlepas dari hal itu, perilaku perspektif integritas masih diabaikan dalam pembuatan kebijakan. Peneliti di berbagai bidang ilmiah, termasuk psikologi, ilmu saraf, sosiologi, dan ekonomi, pada kognisi dan perilaku manusia telah menghasilkan temuan yang menawarkan pelajaran berharga dan wawasan baru tentang area lain dari kebijakan publik. Laporan ini menyajikan wawasan perilaku yang relevan untuk kebijakan integritas. Literatur ilmu perilaku secara luas ditinjau untuk mengidentifikasi penelitian yang paling relevan dalam pembuatan kebijakan integritas. Memang, memikirkan kembali kebijakan integritas dari perspektif perilaku manusia dapat membuat kebijakan integritas menjadi lebih efektif dan efisien. Bab 2. Dinamika pengambilan keputusan moral. Yang pertama, pilihan moral. Pada dasarnya, kebijakan integritas dapat berdampak pada dinamika internal pengambilan pilihan moral dan mendorong individu untuk mengikuti pedoman moral mereka dengan bekerja untuk mempengaruhi titik acuan moral seseorang dalam dua cara. Yang pertama, meningkatkan titik acuan moral. Meningkatkan titik acuan moral menyebabkan orang untuk membandingkan tindakan mereka sendiri dengan standar internal yang lebih tinggi, mendefinisikan ekspektasi etis secara jelas, dan menekankan relevansi integritas serta kepercayaan yang diberikan kepada pejabat publik dapat membantu menyesuaikan poin referensi moral masyarakat ke atas. Yang kedua, menekankan titik acuan moral. Bahkan individu dengan standar moral internal yang sangat tinggi terkadang gagal untuk mengikutinya. Model penyelarasan nilai-nilai Australia didasarkan pada anggapan bahwa tidak semua orang sama seperti itu, dan bahwa tidak semua individu dalam organisasi memiliki nilai yang sama. Yang kedua, pembenaran membuka ruang gerak moral. Pembenaran mengatasi kesenjangan antara ideal moral seseorang dan tingkah laku aktualnya. Mereka berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi ulang dari situasi yang membantu orang menyelaraskan kembali poin referensi moral mereka dengan persepsi diri mereka, moral mereka. Berikut adalah beberapa contoh mekanisme justifikasi yang khas. Yang pertama, eufemisme linguistik, yaitu menggunakan label jinak untuk tindakan korup, menurunkan beban tanggung jawab etis. Yang kedua, metafora buku besar, yaitu orang-orang menafsirkan kembali manfaat
dari penyelenggaraan integritas, misalnya penggelapan, sebagai hadiah yang memang pantas untuk mereka lakukan, khususnya ketika mereka merasa kurang dihargai. Selanjutnya, penolakan korban, cedera atau tanggung jawab, yaitu orang yang melakukan tindakan tidak etis. Setelah melakukannya, mereka tidak mengakui kerugian yang terjadi atau tidak melihatnya sebagai akibat langsung dari kerugian tindakan mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghindari tanggung jawab moral sepenuhnya. Yang berikut, legalitas atau pembengkokan aturan, yaitu ketika suatu tindakan tidak etis tetapi legal atau diperbolehkan, tanggung jawab dialihkan kepada mereka yang membuat hukum atau peraturan. Berikutnya, semua orang melakukannya, di mana ketika pelanggaran integritas tertentu menggoda, orang-orang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa banyak orang lain yang terlibat dalam perilaku ini, yang membuat mereka bersedia dengan mudah untuk melakukannya. Selanjutnya, delegasi, yaitu atasan mendelegasikan tugas kotor atau meminta hasil yang tidak layak tanpa melanggar integritas. Dengan demikian, melepaskan tanggung jawab pribadi untuk tindakan bawahan mereka, sehingga bawahan melakukan apa yang diperintahkan dengan mengabaikan tanggung jawab pribadi atas konsekuensi moral dari perilaku mereka. Semua mekanisme justifikasi meringankan beban perilaku asusila para pengambil keputusan, membiarkan mereka membuat pilihan yang tidak etis di depan orang lain sambil menghindari perasaan bersalah. Mereka menciptakan ruang gerak situasi moral di mana penilaian moral yang objektif dapat dihindari. Bab 3. Integritas dalam konteks interaksi sosial. A. Transparansi bukanlah tujuan itu sendiri. Ruang gerak moral bagi pembuat keputusan berkurang ketika aktor lain terlibat. Ketika sendirian, seseorang akan menjadi orang pertama yang diyakini tentang moralitas tindakannya. Pengamat luar yang tidak biasa mungkin tidak mudah diyakinkan oleh pembenaran yang ditawarkan. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas dapat mengurangi perilaku tidak etis. Persepsi bahwa perilaku seseorang terlihat dan berpotensi diamati memperkenalkan elemen akuntabilitas yang membuatnya lebih sulit untuk menerapkan justifikasi, karena pengamat potensial dapat dengan mudah mendeteksi alasan. Namun, dengan tidak adanya interaksi dengan pengamat, efek seperti itu mungkin menghilang. Transparansi tanpa interaksi dapat dibandingkan dengan kamera keamanan tanpa siapapun yang menontonnya, di mana mereka yang dipantau mungkin lupa keberadaannya dan berperilaku seolah-olah mereka hanya ada sendirian. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pemerintah, dalam skenario di mana sejumlah besar informasi diungkapkan di bawah kebijakan pemerintah terbuka dan data terbuka, tanggung jawab untuk menyaring informasi yang relevan dan menemukan potensi konflik kepentingan yang jatuh pada media dan masyarakat sipil. Jika konflik kepentingan disembunyikan dalam informasi yang diungkapkan tetapi tetap tidak terdeteksi, tanggung jawab mungkin tersesat di suatu tempat antara pengungkapan dan penerimaan informasi. Di kasus seperti itu, transparansi yang tidak ditargetkan tanpa penerima yang jelas bahkan mungkin berkurang akuntabilitas untuk integritas. Yang berikut, peran timbal balik untuk integritas. Penentu sosial dari perilaku etis dapat dipahami secara luas dengan satu konsep, yaitu konsep timbal balik. Timbal balik adalah perilaku sosial yang dapat diamati pada derajat yang berbeda di setiap budaya di dunia dan merupakan hal mendasar bagi spesies manusia. Pola pembenaran yang khas melibatkan preferensi sosial meliputi: yang pertama, altruisme yang mementingkan diri sendiri. Ketika orang lain juga mendapat manfaat dari perilaku buruk, kepentingan orang lain digunakan
untuk membenarkan tindakan tersebut dengan menggantikan kepentingannya sendiri. Yang kedua, logika Robin Hood, di mana kerusakan yang dilakukan pada entitas yang lebih kuat atau lebih kaya adalah dibenarkan atas dasar preferensi untuk kesetaraan. Selanjutnya, difusi tanggung jawab, di mana ketika beberapa orang melakukan kesalahan, kemungkinan seseorang yang berbicara menentangnya berkurang. Setiap individu merasa kurang bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan tidak ingin membatasi kebebasan yang lain, berupa memilih orang atau menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Fakta bahwa timbal balik adalah preferensi manusia yang kuat dapat terjadi pada banyak orang kasus yang menjelaskan mengapa korupsi terjadi atau mengapa kebijakan integritas tidak efektif. Memperkuat integritas tentu saja tidak membutuhkan penghapusan timbal balik. Sebaliknya adalah kepentingan integritas untuk memperkuat timbal balik dalam bentuk timbal balik secara tidak langsung yang lebih canggih. Yang berikut tentang menerapkan wawasan perilaku untuk kebijakan integritas. Rekomendasi OECD tentang integritas publik memberikan visi bersama tentang inti elemen dari sistem integritas. Salah satu caranya adalah menetapkan standar perilaku yang tinggi untuk pejabat publik. Untuk membantu mencapai potensi perubahan perilaku, terutama standar perilaku, poin-poin berikut dapat dipertimbangkan. Standar dan pedoman untuk perilaku etis seringkali berasal dari komitmen kepada nilai-nilai yang menyeluruh. Nilai-nilai tersebut adalah kerangka yang menjadi dasar pilihan sehari-hari dan tindakan dapat dievaluasi. Salah satu contohnya adalah Kode Integritas Kolombia. Pada tahun 2016, Kementerian Administrasi Publik Kolombia memulai proses untuk mendefinisikan kode integritas umum. Melalui latihan partisipatif yang melibatkan lebih dari 25.000 orang pegawai negeri melalui mekanisme yang berbeda. 5 nilai inti yang dipilih diantaranya kejujuran, menghormati, komitmen, ketekunan, dan keadilan. Selain itu, setiap entitas publik memiliki kemungkinan untuk mengintegrasikan hingga 2 entitas tambahan nilai-nilai atau prinsip-prinsip untuk menanggapi kekhususan organisasi, regional, dan sektor. Baik, sekian saja. Terima kasih.